Saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Pasca banjir yang melanda 25 kecamatan di Aceh Utara, Provinsi Aceh, kondisi perkampungan di Desa Blangperia, Aceh Utara, Provinsi Aceh masih porak-poranda. Kondisi ini membuat warga kesulitan kembali ke rumah dikarenakan masih banyaknya genangan lumpur yang sulit dibersihkan. Bahkan dampak banjir bandang yang terjadi pekan lalu juga menyebabkan ribuan rumah di Kabupaten Aceh Utara rusak parah. Hingga kini sebagian warga di Desa Blangperia masih bertahan di pengungsian. Hingga kondisi rumah kembali bisa ditempati. Untuk saat ini pengungsi sangat membutuhkan perlengkapan tidur, air bersih, dan juga obat-obatan. Saudara, selengkapnya kondisi terkini di Provinsi Aceh, kita akan berbincang dengan jurnalis Kompas TV Raja Umar di Melaboh, Provinsi Aceh. Selamat siang, Raja. Ya, selamat siang Ihsan dan Assalamualaikum, saudara. Raja. Perjuangan menembus wilayah terisolasi di Aceh. Bisa Anda ceritakan wilayah mana yang Anda tembus dan bagaimana, separah apa di sana? Baik Ihsan dan saudara, wilayah Aceh Tengah hingga kemarin kami tembus itu masih belum bisa dilalui dengan kendaraan roda 4 karena jembatan yang berada di Betung itu putus total. Kemudian juga ada jalan utama juga telah putus total. Sehingga di seberang sungai juga masih Kabupaten Nagan Raya itu Butung Ati Banggalang, itu kita untuk melewati ke seberang, kampung seberang yang telah hilang itu kita harus menaiki perahu, jasa perahu yang disediakan oleh warga dengan terbatas, hanya diutamakan untuk logistik dan relawan yang memang betul-betul ingin menyeberang ke arah Aceh Tengah yang informasinya dari masyarakat memang belum bisa tembus. Kembali ke Ihsan. Oke, Raja, ini Aceh Tengah termasuk juga Aceh Tenggara, ini merupakan daerah-daerah dataran tinggi yang punya banyak daerah aliran sungai, seperti itu, dan juga berada di kaki Gunung Leuser. Ini dari kesaksian Anda di sana, bagaimana kondisi yang terlihat sesuai pandangan mata Anda di sana? Baik, kami dari Betung Ati Banggala menerobos ke wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Itu salah satu jalur terdekat yang menghubungkan antara Aceh Tengah dengan Kabupaten Nagan Raya. Nah, sepanjang jalan yang kami lalui dengan menggunakan sepeda motor itu masih ada titik longsor yang belum dibersihkan, sehingga bagi warga yang menerobos, baik yang mau antar bantuan ataupun yang ingin mencari keluarga yang terjebak di Aceh Tengah itu harus melewati sungai, kemudian kebun. Dan kami kemarin menelusuri jalur lintas Betung Aceh Tengah itu hanya sampai ke Kecamatan Cilala, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, di sana di desa ada satu desa itu memang jalannya sudah menjadi danau dan tidak jauh dari lokasi danau itu juga jalan utama sudah amblas dan putus sama sekali tidak bisa dilewati. Sehingga ada warga baik yang mencari dari desa seberang yang mulai mencari logistik beras karena sudah 4 hari mereka kekosongan logistik seperti beras, air mineral, itu mereka terpaksa harus berjam-jam berjalan kaki dan harus menaiki rakit yang disediakan oleh warga secara swadaya, saudara. Oke, untuk bertahan hidup para warga yang terisolasi di sana, makanan dan juga minuman bisa diperoleh dari mana, Raja? Informasi kemarin ada beberapa warga yang nyebrang dari desa seberang itu, ada
desa apa namanya? Siapa? Cilala ya. Blangkubur, Rusip Antara itu mereka memang mengaku sudah habis stok beras karena di kampung mereka juga tidak ada sawah. Nah, mereka berjalan kaki ke desa Cilala, kecamatan Cilala itu mencari beras. Nah, di desa Cilala sendiri itu masih tersedia, namun kondisinya terbatas berasnya. Karena juga petani di situ yang memang lagi mau musim panen, itu mereka juga kesulitan BBM, sehingga padi yang mereka telah panen tidak bisa digiling. Dan ada juga kami dapat informasi dari warga yang turun baik dari kecamatan seberang dari Cilala itu, mereka malah mau menukar BBM dengan beras. Seperti itu, saudara. Oke, Raja, artinya belum ada bantuan pemerintah yang bisa menembus ke sana ya? Betul, sejauh ini memang belum bisa, karena memang di Kecamatan Cilala, Kabupaten Aceh Tengah itu dampaknya memang tidak secara langsung ya, seperti daerah lain yang kehilangan rumah, kehilangan desa, tapi di Kecamatan Cilala itu mungkin hanya air genangan sebentar kemudian surut, tapi mereka dampak yang sangat mereka rasakan itu adalah sekarang kekurangan beras, kemudian akses jalan juga sulit ditempuh, mereka juga BBM, gas LPG, listrik juga padam, sehingga bagi warga di Kecamatan Cilala, Kabupaten Aceh Tengah, itu memang jaringan telekomunikasi itu sejak pasca banjir bandang itu terputus, sehingga banyak masyarakat yang baik dari Nagan Raya yang memiliki keluarga di Aceh Tengah maupun dari Aceh Selatan, mereka terpaksa, kami di perjalanan juga berjumpa dengan masyarakat dari kabupaten lain yang memang mereka terpaksa harus berjalan kaki. Itu akibat karena sejak banjir tidak terhubung antara Kecamatan Cilala itu dengan daerah di luar, baik dengan Aceh Barat maupun Kabupaten Aceh Barat Daya, saudara. Di Kecamatan Cilala ini yang seperti Anda saksikan di sana, apakah ada warga yang terdampak kediamannya ataupun rumahnya rusak total sehingga mereka harus mengungsi, atau seperti apa kondisi di sana, Raja? Ya, sepanjang jalur yang kami telusuri itu masuk ke wilayah Kecamatan Cilala, memang tidak ada rumah yang langsung terdampak, misalnya hilang atau rusak karena longsor. Namun sejumlah titik longsor itu masih belum bisa dibersihkan, dan banyak tiang-tiang listrik yang tumbang sepanjang jalur yang kami lewati. Secara dampak langsung memang tidak mereka rasakan, namun mereka sangat kesulitan akses, sehingga kebutuhan logistik mereka sekarang mulai menipis, saudara. Akses yang menjadi masalah utama di sana ya. Terima kasih Raja Umar, jurnalis Kompas TV di Meulaboh, Aceh, sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, kami tutup Breaking News Kompas TV. Informasi terkait bencana di Sumatera dapat Anda saksikan di program Kompas TV lainnya. Sampai jumpa. Divisi Mika Hots kembali menjadi mimpi buruk bagi setiap lini pertahanan yang berani menghadang. Ketajamannya akan teruji kala AFC Ajax datang menyerbu ke Fortuna Sittard Stadium yang siap menyambut dengan rasa optimis untuk menghancurkan ambisi tim tamu dan meraih kemenangan melalui insting gol Paul Gladden. Eredivisie AFC Ajax versus Fortuna Sittard, Minggu 7 Desember pukul 12:30 dini hari, live di Kompas TV. Mantan siapa sih? Yang mantan ini. Pecah banget ini. Wajib coba ya. Ingat si mantan gimana gitu ya. Lupa nama, ingat rasa. Huhuy. Ini di depan kalau ayam waka. WK. Gurih sama dagingnya yang pecah banget. Jenis mie-nya pakai mie apa? Mie keriting kita. Kebakaran, guys. Kebakaran.
ini dimasak secara fresh gitu ya. Cakep nih penonton ini lah, to the this. Cerita Rasa, Sabtu 6 Desember, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Pembalakan hutan masif disorot usai bencana hidrometeorologi menghantam Pulau Sumatera. Aparat penegak hukum pun turun tangan mengusutnya. Kami akan melaksanakan rapat untuk